Guys, tahu nggak? Padang gurun itu sebenarnya paling ngeri kalau lagi sepi. Di luar sih kelihatannya oke banget. Ada tiang api yang gagah, ada awan penuntun yang setia, dan kemah-kemah suku yang rapi banget sesuai aturan. Tapi di dalam hati orang-orangnya, wah, ternyata lagi ada badai besar yang gak kelihatan dari luar. Semuanya dimulai dari keluhan kecil, bisikan-bisikan di pojokan kemah yang makin lama makin berisik. Aduh, bosen deh, pengen makan daging. Kata-kata itu nyebar cepat banget kayak virus. Dari satu tenda ke tenda lainnya. Dulu di Mesir kita bisa makan ikan, timun, semangka, bawang, semuanya gratis lagi. Gila ya. Mereka mulai mempercantik masa lalu mereka sebagai budak. Mereka sengaja lupa sama bekas cambukan, keringat, dan air mata penderitaan dulu. Malam di padang gurun itu memang sunyi. Tapi hati mereka makin berisik sama keluhan yang gak ada habisnya. Kadang kita juga gitu kan? Lebih milih ingat yang enak-enak doang. Padahal sebenarnya itu masa lalu yang toksik. Padahal setiap pagi ada mana yang turun kayak embun di atas tanah. Rasanya manis kayak madu. Itu roti malaikat, guys. Mukjizat nyata yang ada tepat di depan mata tiap hari. Tapi ya gitu, manusia itu aneh. Mukjizat kalau kejadian tiap hari malah dianggap biasa aja. Bahkan bikin bosen. Mana lagi? Mana lagi? Mana dagingnya? Kok cuma ginian sih yang kita lihat tiap hari? Mereka nggak butuh hubungan sama Tuhan. Mereka cuma butuh menu restoran yang bervariasi. Keluhan mereka memenuhi seluruh kamp. Dan Musa bisa dengar suara tangisan dari setiap pintu tenda. Bayangin, ratusan ribu orang nangis bareng cuma gara-gara pengen daging. Miris banget kan? Musa sampai capek banget. Mentalnya benar-benar kena. Dia merasa gagal jadi pemimpin. Akhirnya dia curhat jujur banget sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih beban semua orang ini dikasih ke aku? Emangnya aku yang ngandung mereka? Aku nggak kuat kalau sendirian, Tuhan. Kalau begini terus, mendingan aku mati aja sekarang. Ini doa yang paling jujur dari seorang pemimpin yang udah di titik nadir. Tapi hebatnya Tuhan gak marah. Tuhan malah kasih solusi. Dia pilih 70 orang tua-tua buat bantu Musa. Dan bagi Roniake mereka. Di sini Tuhan mau ngajarin. Jadi pemimpin itu bukan soal jadi pahlawan sendirian. Tapi soal jalan bareng sebagai komunitas. Tapi drama daging ini belum selesai. Tuhan akhirnya bilang, oke, kalian mau daging? Aku kasih bukan cuma sehari, tapi sebulan penuh sampai kalian enak. Lalu Tuhan kirim angin kencang yang bawa jutaan burung puyuh dari arah laut. Banyaki banjeci sampai nutupin tanah setinggi 1 meter di sekitar kemah. Tapi bukannya bersyukur, orang-orang malah jadi serakah banget. Mereka begadanggi 36 jam nonstop cuma buat nangkepin burung-burung itu. Ayo, buruan, ambil sebanyak-banyaknya sebelum habis. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Pas dagingnya masih di mulut, belum sempat ditelan, sebuah wabah besar datang. Banyak banget yang meninggal di tengah pesta pora itu. Tempat itu akhirnya dinamain Kibrat Hatawa, yang artinya kuburan nafsu. Keserakahan mungkin bisa muasin perut sesaat, tapi bisa ngerusak jiwa selamanya. Masalah nggak berhenti di situ, guys. Kali ini datangnya dari orang terdekat Musa, Miriam sama Harun, kakaknya sendiri. Mereka mulai iri dan bilang, emang Tuhan cuma ngomong lewat Musa doang? Lewat kita juga bisa kan? Iri hati itu emang jahat banget ya. Apalagi kalau datang dari keluarga. Tuhan langsung turun tangan dan panggil mereka ke kemah suci. Aku ngomong sama Musa itu face to face. Langsung. Kata Tuhan dengan tegas. Detik itu juga, Miriam kena penyakit kusta sampai kulitnya putih banget. Meskipun dikhianatin, Musa yang sangat rendah hati itu malah langsung teriak doain kakaknya. Tuhan, tolonglah, sembuhin dia. Akhirnya perjalanan mereka harus berhenti 7 hari sampai semuanya dipulihkan. Kenapa sih hal kayak gini kejadian terus? Bukan karena kurang mukjizat, tapi karena masalah hati. Orang-orang itu lebih milih rantai yang mereka kenal di Mesir daripada kebebasan yang penuh iman bareng Tuhan di masa depan. Cerita hari ini nanya ke kita semua. Lo beneran mau bebas? Atau lo cuma kangen sama rantai lama lo? Padang gurun itu bukan cuma soal tempat, tapi soal pilihan yang kita buat setiap hari. Sekarang, Tuhan udah siap pamerin tanah perjanjian ke mereka. Kira-kira mereka punya nyali nggak ya buat masuk? Tungguin di episode selanjutnya Bilenggem Part 3, 12, Pengintai. 2 orang bilang, kita pasti bisa. Tapi 10 orang lainnya malah ketakutan. Siapa yang bakal dipercaya sama orang banyak? Jangan sampai ketinggalan ya, Di. Iman bukan soal angka.